Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali memperingati satu peristiwa penting yang tentunya kita semua menghayatinya sebagai satu peristiwa yang sungguh bagi umat percaya, momen yang sangat penting di dalam kehidupan beriman. Jumat Agung. Hanya kali ini kita memang tidak mengadakannya bersama-sama di gedung gereja, tetapi bersama dengan keluarga di rumah. Tapi biarlah kiranya tidak mengurangi kekhidmatan dan kekusukan kita dalam memperingati kesengsaraan Tuhan Yesus. Karena itu mari saya ajak kita kembali menundukkan diri, berdoa mohon hikmat dan bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, kami bersyukur. Kembali kami diberi kesempatan merasakan untuk mengingat akan peristiwa agung yang Tuhan sudah kerjakan. Kami bersyukur Tuhan, walau kami hanya bisa berkumpul bersama dengan keluarga, tidak merayakannya bersama-sama dengan saudara-saudara seiman di satu tempat. Tetapi Tuhan, kami tidak ingin kehilangan momen ini menjadi momen yang mengubah, yang meneguhkan iman kami, keyakinan kami, dan hidup kami. Tuhan, tolonglah, berikanlah hikmat-Mu, Roh Kudus membimbing kami untuk bisa mengerti, memahami firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini diambil dari Yesaya, kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Tadi Bapak Ibu Saudaraku mungkin sudah membaca sebelum pemberitaan firman Tuhan ini dimulai, tetapi ada bagian yang ingin saya ulang. Saya bacakan untuk kita sekalian dari Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 demikian. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema di dalam Jumat Agung ini, temanya elegan tapi mengerikan. Keagungan sebuah kematian. Keagungan sebuah kematian. Seperti apa kematian yang agung itu? Saudara mungkin pernah mendengar harakiri, kamikase. Ingat harakiri, kamikase, bahasa yang cukup kita kenal sejak zaman kita dulu. Ini istilah dari satu perbuatan atau satu tindakan di Jepang. Harakiri atau seppuku. Aksi ini dilakukan atas kegagalan menyelesaikan suatu tugas dan sebagai bentuk dedikasi. Jadi seorang yang melakukan harakiri, bunuh diri, dilakukan karena merasa gagal dalam menyelesaikan tugas, tapi hal itu dilakukan sebagai sebuah dedikasi. Kamikase. Saudara, kalau kita mengingat kamikase, mendengar kamikase, kita mengingat sebuah peristiwa bersejarah. Bagaimana pelabuhan di Pearl Harbor, di sana ada Amerika Serikat punya pertahanan udara dan laut
diserang oleh tentara angkatan udaranya Jepang, bukan hanya sekedar tembakan tetapi menjatuhkan pesawat mereka di Pearl Harbor ini. Dan kekalahan luar biasa dialami oleh tentara Amerika. Wah, begitu terkenal kisah ini sampai difilmkan. Kamikaze, apa itu kamikaze? Kamikaze ini tindakan bunuh diri seperti tadi, dilakukan oleh prajurit militer ke daerah musuh untuk menjaga kehormatan pasukan. Kalau tadi harakiri sebagai sebuah bentuk dedikasi. Kalau kamikaze sebuah tindakan untuk menjaga kehormatan pasukan. Wah, luar biasa ya rupanya tindakan bunuh diri di Jepang punya nilai yang sangat tinggi. Tapi masih ada dua lagi istilah, saudara, yang mungkin kita tidak begitu akrab. Istilahnya adalah hikikomori dan jisatsu. Apa itu? Hikikomori itu adalah tindakan mengisolasi diri selama kurun waktu tertentu dan akhirnya meninggal dunia. Hikikomori. Lalu kalau jisatsu, sebagai tindakan ekspresi, jadi bunuh diri disebut jisatsu, karena untuk mengekspresikan sebuah tanggung jawab. Pelaku biasanya punya status sosial yang tinggi. Jadi seorang yang punya status sosial tinggi ketika merasakan bahwa inilah aku harus menanggung apa yang menjadi bebanku, apa yang harus aku pikul, dan aku sudah tidak sanggup lagi. Aku ekspresikan dengan bunuh diri. Luar biasa, saudara ya. Harakiri, kamikaze, hikikomori, jisatsu. Tindakan-tindakan bunuh diri ini. Semua itu dilakukan demi sebuah kehormatan. Dan di dalam kehormatan itulah kematian tampak agung. Nah, tapi saudara, sayangnya di atas kertas memang tindakan-tindakan itu tampak agung karena demi kehormatan. Tapi rupanya tidak semua kasus bunuh diri di Jepang untuk hal-hal seperti itu. Kita lihat poster ini ya. Diberi judul Demi Asuransi Hingga Harga Diri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya nilai-nilai keagungan yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia, luntur, terdistorsi oleh keinginan-keinginan, oleh harapan-harapan, oleh harga diri manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kalau temanya itu adalah keagungan sebuah kematian, maka keagungan sebuah kematian mestinya bukan bagaimana cara seseorang mati, tetapi untuk apa dia mati. Bagaimana dengan salib? Bagaimana dengan salib, saudara? Yang hari ini, di masa Jumat Agung ini kita mengingat salib Kristus. Bagian yang saya baca tadi, saudara, Yesaya 52 ayat yang ke-14, dikatakan demikian, seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ditulis demikian. Dahulu banyak orang terkejut melihat dia, rupanya, maksudnya wajahnya, rupanya dirusak, sehingga tidak seperti manusia lagi. Bapak, Ibu, Saudaraku bisa dibayangkan ya, muka, rupa, wajah yang dirusak begitu rupa, sehingga tidak seperti manusia lagi. Seperti apa, saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dinyatakan dalam pasal berikutnya, pasal 53 ayat 1-12. Itu semua dilakukan demi keselamatan.
Keselamatan yang seperti apa? Saudaraku, secara beruntun, ayat demi ayat, kita bisa melihat bagaimana keselamatan yang sedang Allah kerjakan melalui hamba-Nya ini, yang dinubuatkan saat tiba genap waktunya Yesus yang menggenapkannya. Keselamatan dia dikerjakan oleh Yesus Kristus. Keselamatan seperti apa? Yang pertama, ditulis di dalam ayat pasal 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Saudara, tunas dari tanah kering, bisa membayangkan saudara tanah kering itu seperti apa? Kalau di Jawa, di Indonesia kita bisa melihat gambar atau pernah mungkin melihat tanah sawah yang meletek-meletek gitu saudaraku ya. Kering, coklat, tandus, tidak ada satupun yang hijau. Tetapi dari tanah yang kering itu muncul tunas. Saudara bisa membayangkan ada apa saudara? Ada harapan di tengah-tengah keputusasaan. Keselamatan yang dikerjakan oleh hamba Tuhan itu, oleh Yesus Kristus itu, melalui salib, memberikan harapan. Harapan soal apa saudara? Harapan soal masa depan. Harapan soal kehidupan. Harapan soal hal-hal yang dikerjakan akan menghasilkan sesuatu. Putus asa, masa depan suram, madesu, tidak ada lagi. Kenapa? Karena sudah ada tunas yang tumbuh di tanah yang kering. Yang kedua saudara, selain ada harapan, keselamatan. Keselamatan itu seperti apa? Penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ayat yang keempat, pasal 53. Saudara, apa maksudnya? Di situ ada kekuatan. Keselamatan yang dikerjakan Allah dalam Kristus memberi kita kekuatan dalam menghadapi banyak hal. Mungkin dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, apalagi di masa wabah COVID ini, saudaraku, banyak saudara-saudara yang berjuang untuk kehidupan ekonomi mereka. Sudah tidak sanggup lagi. Sampai kapan COVID ini berlalu? Kapan kami bisa melewati masa-masa ini? Yang paling sering kita dengar juga saudara-saudara kita yang mengalami sakit penyakit, yang bertahun-tahun lamanya tidak sembuh-sembuh. Sampai kapan lagi Tuhan, aku sudah tidak sanggup, aku sudah tidak kuat lagi. Kapan Engkau panggil Tuhan? Ada kekuatan. Sebenarnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Ia ikut memikul. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, keselamatan yang seperti apa? Ayat 5 dari pasal 53, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Mendatangkan keselamatan. Keselamatan yang mendatangkan keselamatan maksudnya apa saudara ya? Di sini maksudnya adalah keselamatan itu ada kelepasan, kebebasan dari belenggu-belenggu yang mengikat. Apa yang mengikat hidup saudara dan saya? Dosa, kepahitan, bahkan mungkin kutuk. Nenek moyang kita, mungkin leluhur kita pernah bersekutu dengan kuasa-kuasa gelap. Saudara, salib Kristus, Tuhan Yesus yang disalib itu, mematahkan belenggu itu. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Yang berikutnya saudara, keselamatan yang seperti apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita? Ayat yang kelima, dan
oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ada kesembuhan. Ada mujizat, ada pemulihan. Jangan lagi ragu dan bimbang, saudara. Kalau Tuhan memang berkenan mendatangkan mujizat itu dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam Kristus, karena kematiannya di atas kayu salib, untuk melakukan itu. Yang kelima, keselamatan seperti apa? Ayat yang ke-10 pasal 53, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Immanuel, Allah hadir di tengah-tengah kita. Siapa yang berani melawan Allah? Siapa yang tidak bisa ditundukkan oleh Allah? Kalau Allah ada di tengah-tengah kita, maka apapun, situasi seperti apapun akan dapat teratasi. Kehendak Allah yang terjadi. Dan Tuhan Yesus mengajarkan doa itu, bukan? Seringkali kita lafalkan, kita ungkapkan bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Immanuel, Allah hadir di tengah-tengah kita melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang terakhir, yang keenam, keselamatan seperti apa yang Allah berikan melalui Kristus, kematian Kristus di atas kayu salib. Pasal 53 ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Keselamatan yang Allah kerjakan dalam diri kita, Ia membenarkan orang-orang yang percaya kepadanya, membenarkan saudara dan saya. Di hadapan Tuhan, di hadapan kekudusannya, saudara, kebaikan kita yang begitu rupa, begitu banyak, kesalehan yang kita himpun begitu rupa, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tidak ada artinya. Tetapi melalui kematian Kristus di atas kayu salib, seberapapun besar, saudara, dosa-dosa kita, Ia membenarkan saudara dan saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sungguh agung. Itulah kematian yang agung. Karena itu kita merayakan dan menyebutnya dengan Jumat Agung. Kematian yang membawa keselamatan. Ada harapan. Ada kekuatan. Ada kelepasan atau kebebasan. Ada kesembuhan, mujizat. Immanuel, Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan Ia membenarkan saudara dan saya. Selamat menghayati Jumat Agung, kisah kesengsaraan Tuhan Yesus. Kesengsaraan yang membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, sungguh tak terukur, sungguh tak terjangkau
pikiran Tuhan, pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, hati Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, apapun Tuhan yang ada padamu, kami tidak sanggup untuk memikirkannya. Bahkan kami tidak sanggup untuk merenungkannya. Tapi Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk merasakannya, mengalaminya dalam kehidupan kami sesehari. Melalui peristiwa demi peristiwa, melalui pengalaman demi pengalaman, melalui berbagai kesempatan, perjumpaan-perjumpaan kami dengan sesama. Di sanalah Engkau memberikan kepada kami kesempatan merasakan dan mengalami keselamatan di dalam Kristus. Keselamatan yang Engkau kerjakan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Sehingga ketika kami memandang salib-Mu Tuhan, kami memiliki harapan. Ketika kami memandang salib Tuhan, kami memiliki kekuatan, kami disanggupkan, kami dibebaskan, dilepaskan. Kami memiliki keyakinan akan mujizat. Kami merasakan hadirat Allah nyata dalam kehidupan kami. Dan kami terus diingatkan, kami adalah orang berdosa tetapi dibenarkan oleh Allah. Tuhan, biarlah kami tetap terus memandang salib Kristus dalam kehidupan kami, supaya hidup kami juga terus berkenan. Hidup kami terus memuliakan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.